Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah. Yang sesungguhnya ini ada dua. Ada perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah dan perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah. Yang pertama kita bahas yaitu yang di Makkah terlebih dahulu. Dakwah Rasulullah di Makkah ini saya jelaskan secara singkat saja ya, yang kemudian bisa kalian pelajari lebih dalam lagi dan lebih banyak lagi yang ada di buku paket kalian. Dakwah Rasulullah di Makkah dimulai dari masa jahiliyah sebelum 610 Masehi, di mana masa jahiliyah tersebut kebiasaan orang-orang Quraisy atau orang-orang jahil itu sendiri yaitu menyembah berhala. Jadi menyembah patung-patung yang ada semuanya itu di Ka'bah, ditempatkan di Ka'bah, baik itu di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah, yang semuanya itu disembah dengan sesembahan yang mana dilumuri dengan darah hewan yang sudah disembelih, yang dijadikan sebagai kurban dan lain sebagainya, yang kemudian membunuh. Nah, ini juga menjadi kebiasaan orang-orang jahil pada waktu itu, membunuh bayi perempuan. Setiap lahir bayi perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur. Jadi kalau bukan laki-laki, itu bayinya perempuan, itu langsung dibunuh karena dianggap bahwa perempuan itu tidak berguna, seperti itu. Yang berikutnya yaitu mencuri, mengambil hak milik orang lain. Nah, itu juga sering dilakukan, menjadi kebiasaan dari orang-orang jahil itu sendiri. Yang kemudian lahirlah Rasulullah, yang akhirnya ketika dewasa dia berpikir, mengapa manusia bisa memiliki sifat yang tamak, sifat yang rakus, sifat yang kejam dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah melakukan namanya uzlah. Apa itu uzlah? Ya, menyendiri. Yang mana beruzlah Rasulullah di Gua Hira kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian diangkatlah Rasulullah menjadi Rasul, ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Disitulah Rasulullah pertama mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, yang kemudian yaitu dilakukan akhirnya dakwah Rasulullah yang mula-mula dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dilakukan oleh Rasulullah selama 3 tahun lamanya. Nah, dakwah Rasulullah itu selama 3 tahun namanya. Yang kemudian turunlah Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang menyampaikan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yang mana bunyinya fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Jadi maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dengan turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 94 itulah maka dimulailah dakwah Rasulullah secara terang-terangan untuk memerangi kemusyrikan dan kebodohan, kejahilan dari orang-orang Quraisy itu sendiri yang ada di kota Makkah. Yang berikutnya isi dakwah Rasul. Nah, di sini saya tuliskan ada 2 ya. Ada meliputi yang pertama yaitu akidah atau tentang ketuhanan atau ketauhidan. Yang kedua yaitu tentang akhlak, di mana Rasulullah mencontohkan secara langsung bagaimana akhlak yang baik, tentang kejujuran, tentang keamanahan, tentang kebijaksanaan dan lain sebagainya. Nah, jadi akidah dan akhlak yang baik disitulah menjadi tujuan utama dan tujuan pertama Nabi kita, Nabi Muhammad. Supaya apa? Para manusia yang jahil itu tidak lagi menyembah berhala, di mana ditunjukkan bahwa Tuhannya itu adalah satu, tidak ribuan, tidak ratusan, dan Tuhan itu tidak bisa dibuat oleh tangan manusia, yang mana berhala itu mereka buat-buat sendiri, ya, yang kemudian mereka sembah-sembah sendiri, seperti itu. Kemudian setelah lamanya dakwah Rasulullah selama 13 tahun, baik itu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, di sini ada beberapa yang menerima ajaran Nabi, ada pula yang menolak ajaran Nabi.
alasan menerima ajaran Nabi Muhammad yang pertama yaitu mereka yakin bahwa yang disampaikan Nabi itu berdasarkan dengan wahyu. Oh, ada Bu yang percaya kepada ajaran Nabi pada waktu itu? Banyak, ya, banyak sekali. Nah, yang pertama yang mula-mula percaya kepada Nabi yaitu termasuk as-sabiqunal awwalun, yang mana itu masuk ke dalam dakwah Rasulullah selama 3 tahun ini secara sembunyi-sembunyi. Di situ ada istrinya yaitu Khadijah Al-Kubra, di situ ada anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah, kemudian ada keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah ya, itulah yang percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu telah diangkat menjadi Rasul, yang kemudian mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan disampaikan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Nabi. Yang kedua yaitu keteladanan Nabi Muhammad dalam kesehariannya, yang mana Nabi itu tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur, mengambil keputusan yang bijaksana, tidak pernah melakukan namanya kekerasan dan lain sebagainya. Jadi dari keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya itulah yang kemudian mereka bisa menerima ajaran dari Nabi Muhammad. Yang berikutnya yaitu ajaran yang dibawanya bersifat rasional atau bisa diterima oleh akal sehat. Nah, jadi tidak menyimpang dari norma-norma kemanusiaan itu sendiri, di mana dalam Islam itu tidak membedakan namanya gender antara laki-laki dan perempuan, yang kesemuanya itu dihargai dan juga tidak dibunuh begitu saja ketika lahir seorang bayi perempuan. Yang kemudian terakhir yaitu Nabi tidak melakukan kekerasan dalam dakwahnya. Nah, ini yang penting. Karena Nabi itu tidak pernah memaksa. Yang percaya kepada Nabi silahkan Muslim, yang tidak pun beliau tidak pernah memaksa, apalagi melakukan suatu kekerasan, apalagi mengancam dengan membunuh ketika tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak seperti itu ya. Kemudian alasan menolak ajaran Nabi. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan bagi orang-orang jahil atau kaum kafir Quraisy pada saat itu menolak ajaran Nabi Muhammad? Yang pertama yaitu kekhawatiran mereka bahwa Tuhan mereka itu tidak disembah lagi. Nah, mereka khawatir kalau tidak ada berhala lagi di Ka'bah, ya, baik itu di Ka'bah maupun di rumah-rumah. Yang kemudian ajaran Nabi bertentangan dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, jadi sangat bertentangan dengan kepercayaan yang telah dipercayainya selama ini. Mereka akhirnya tidak bisa menerima. Yang berikutnya takut kehilangan kekuasaan. Nah, di sini ada unsur kesombongan dari kaum jahil itu sendiri. Yang mana ketika Nabi Muhammad itu dipercaya oleh banyak kaumnya, kemudian mereka itu takut kalau sampai mereka juga percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti yang akan menjadi penguasa adalah kaum muslim itu sendiri. Saya akan kehilangan kekuasaan saya. Maksudnya seperti itu. Jadi pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy itu sendiri tidak mau kehilangan kekuasaan mereka. Dianggap bahwa Rasul itu akan mengambil alih kekuasaan. Padahal tidak. Yang terakhir yaitu hilangnya perdagangan patung atau berhala, di mana Makkah itu memang tempat perdagangan berhala atau patung. Mereka yang membuat dan orang-orang dari luar Makkah itulah yang datang ke Makkah untuk membeli berhala dan juga untuk beribadah di Ka'bah. Tentunya juga menyembah berhala-berhala tersebut. Jadi mereka takut ketika tidak ada lagi perdagangan patung, kemudian apa mata pencaharian mereka? Nah, di situ ya. Itu beberapa alasan dari mengapa ada beberapa orang yang menerima ajaran Nabi dan ada yang menolak ajaran Nabi Muhammad. Setelah dakwahnya Rasul ini, dengan adanya yang menerima dan menolak ajaran Nabi, ada pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu sendiri. Jadi diboikot atau diputus hubungannya antara yang muslim dengan yang bukan muslim.
Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah memboikot orang-orang Muslim, orang-orangnya Nabi Muhammad. Jadi diboikot, dikeluarkan itu semuanya dari Makkah, ya, diambil, dirampas semua harta bendanya, kemudian diusir, yang mana tidak boleh berhubungan apapun, entah itu jual beli, entah itu hubungan suami istri, semuanya diputus. Jadi tidak boleh ada hubungan antara yang Muslim dengan yang non-Muslim. Dengan adanya pemboikotan, penindasan, siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum Muslim yang masih beberapa, yang belum banyak sekali, ya, yang akhirnya mereka itu tertindas ketika mereka tidak memiliki perlindungan, akhirnya Rasulullah itu memutuskan untuk berhijrah. Jadi hijrah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah yaitu ke Habsyi atau ke Abisinia, di mana di sana itu ada namanya Raja Najasyi yang terkenal dengan keadilannya dan raja yang bijaksana, bisa mengambil keputusan yang sangat adil dan bijaksana. Yang kemudian akhirnya kaum muslim beberapa sebagian hijrah ke Habsyi atau hijrah ke Abisinia, lalu akhirnya di sana diterima oleh Raja Najasyi. Akan tetapi Rasulullah tetap di Mekah untuk memastikan bahwa beberapa umatnya yang lain itu bisa terlindungi, ya, tidak ikut hijrah ke Habsyi, akan tetapi hanya beberapa umatnya saja. Yang kemudian dikira itu keadaannya sudah membaik, kaum muslim ingin kembali kepada Makkah, akan tetapi siksaan, pemboikotan dan juga tindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy itu ternyata lebih kejam lagi, yang akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya hijrahlah Rasulullah ke Madinah dengan beberapa alasan, yang dimana memang Rasulullah itu juga kehilangan beberapa orang yang dikasihi dan disayanginya, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah. Jadi di waktu yang sama, yang dengan rentang waktu yang tidak lama, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dikasihinya, jadi Abu Thalib dan juga Khadijah, di mana keduanya ini merupakan benteng atau alasan Rasulullah tetap bertahan di Makkah. Akan tetapi sebab tidak ada keduanya pula, dan juga sudah banyak pula golongan atau kaum yang berada di Madinah bisa menerima ajaran dari Nabi Muhammad, yang mana mempersilahkan Nabi Muhammad itu untuk hijrah pula ke Madinah bersama kaum-kaum muslim yang lain, supaya mereka aman dan tidak disiksa apalagi dibunuh oleh orang-orang Mekah atau kaum kafir Quraisy, yang akhirnya mereka hijrahlah ke Madinah, yang kemudian akan kita bahas pada semester 2. Nanti bisa ditanyakan apabila ada yang masih bingung atau tidak memahami. Cukup sekian yang saya sampaikan tentang materi dakwah Rasulullah di Makkah. Nanti bisa kalian lihat dan pelajari lengkapnya di buku kalian masing-masing. Kemudian untuk tugas akhir semester ganjil yang pertama, dipelajari untuk supaya lebih jelas materi terakhir yang sudah saya sampaikan tersebut, ya, sebelumnya ini di buku paket, ya, tentang dakwah Rasulullah di Makkah. Pelajari lagi, dibaca-baca lagi sampai lengkap, sampai paham. Nanti akan saya sampaikan pula link YouTube yang mana itu bisa kalian buat referensi untuk bisa lebih memahami bagaimana dakwah Rasulullah di Makkah itu. Nanti akan saya berikan referensi filmnya. Yang kedua yaitu hafalkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tentang aurat, dan dikumpulkan video hafalannya itu di Google Classroom khusus PAI seperti biasa, ya. Yang ketiga, pelajari materi yang telah saya sampaikan mulai awal hingga akhir untuk persiapan PAS minggu yang akan datang, ya, semuanya dari awal semester ganjil sampai yang terakhir materi tentang dakwah Rasulullah di Makkah. Yang terakhir, semangat belajar dan semakin giat beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.